Rusuh anjir kamu. Udah. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berdoa untuk memulai kegiatan kita. Ketua kelas. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semua. Mari kita nyanyi lagu kebangsaan kita dari Sabang sampai Merauke. Kalian pasti tahu semua kan? Mari kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya saya absensi dulu kalian satu persatu. Jam hari masuk. Aditya Rasya nggak masuk ya. Baik. Aditya Putra nggak masuk. Azram sakit. Andini, Andra, Angga Parensi nggak datang. Cindy masuk. Cleona hadir. Devaras nggak hadir. Davinsa hadir. Dea hadir. Fadila, Farel Rizky, belum ada. Fatur Rahman, belum hadir. Fatur Ahmad, belum hadir. Fabian, hadir. Febrian, belum hadir. Keiruna hadir. Keiza Putri, hadir. Keiza Salsabila, hadir. Keiza Angelina, hadir. Emparen, belum datang. Manuel, belum hadir. Mario, tidak. Matilda, hadir. Mikael, sudah. Muhammad Febri, belum. Moreno, belum. Mutiara Novita, hadir. Mutiara Wadani sakit ya. Nafisya, ada. Syifa, ada. Sita nggak ada. Sonia ada. Syalomita hadir. Syanifa hadir. Bucuk hadir. Zara hadir. Terakhir Zeumian. Oke. Nah, teman-temanmu yang nggak hadir ini mungkin berhalangan, ada yang sakit. Kita doakan supaya mereka cepat sembuh. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita
kalau misalnya nih ada kalian punya cita-cita ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur dan sebagainya, harus kalian persiapkan dari hari ini dengan cara belajar segiat mungkin sehingga cita-cita kalian bisa tercapai. Ya anak-anak. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, harmoni dalam keragaman seringkali digunakan untuk merujuk pada kerukunan hidup antar warga negara, terutama dalam konteks keragaman budaya, agama, suku, ras, dan antar golongan. Konflik dalam masyarakat yang beragam, kita bisa lihat kaitannya. Jika keragaman di Indonesia tidak dapat dijaga dan dilestarikan, maka akan timbul konflik dalam konteks keragaman budaya, agama, suku, ras, dan lainnya. Kalian bisa lihat di sini adanya keharmonisan, yang mana di sini kita bisa lihat orang-orang yang dari berbagai macam suku. Ya, kemudian kalian bisa lihat gambar selanjutnya, yang mana di sini kalian bisa lihat itu adanya terjadinya konflik. Ya, next. Potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasikan potensi konflik dan menguraikan solusi di tengah keragaman dalam masyarakat. Kedua, peserta didik mampu mendeteksikan potensi konflik dan merekomendasikan solusi di tengah keragaman dalam masyarakat. Baik. Nah, sekarang untuk mempelajari pelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita melakukan senam otak. Kalian bangkit berdiri sebentar. Kita ikuti gerakan senam otak.
membuat jadwal penyelesaian proyek. Keempat, menyelesaikan memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Kelima, mempresentasikan hasil proyek. Keenam, mengevaluasi dan merefleksi proyek dan hasil proyek. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya udah bagikan pembagian kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang mana kelompok pertama itu konflik suku, kelompok dua konflik agama, ketiga konflik ras, keempat konflik antar golongan. Nah, sebelum kita memulai proyek kalian masing-masing, kita lihat dulu selanjutnya. Nah, di kegiatan ini kalian akan melihat bahwa peserta ini duduk di kelompoknya masing-masing. Nanti kalian akan duduk di kelompok kalian masing-masing ya. Kedua, kalian melihat tayangan YouTube yang di atas, yang mana siswa disearahkan untuk memahami permasalahan dan tayangan video. Kedua, guru menyajikan paparan materi lewat PowerPoint terkait materi ini. Kita lihat YouTube-nya. Di sini YouTube yang saya sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang melarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang perang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan terima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sama, punya agama sama, atau golongan yang sama. Saat udah ketemu, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Sedihnya terkadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan menumpuki asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih seringnya lagi di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakuin dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang gak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa menerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi bahasa itu gak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal
tahu apa aja perbedaannya, dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan ngebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka, dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih. Di sini kita sudah melihat video tentang kenapa soal saraf suka bikin orang perang. Nah, kita bisa lihat lagi video selanjutnya tentang konflik yang terjadi di Papua. Dua kelompok suku di distrik Kuangki Narama, Timika, Papua terlibat perang pada Rabu pagi. Penyebabnya warga salah satu suku meninggal diduga akibat terluka pada perang 2012 lalu. Perang terjadi antara suku Damal dan suku Dani di lapangan sepak bola distrik Kuangki Narama. Jasad warga suku Damal itu telah dibakar pada Selasa, menandakan jenazah tersebut merupakan korban perang. Polisi yang datang ke lokasi untuk meredakan situasi mundur karena terkepung massa. Akibat perang ini, satu orang dari suku Damal terkena panah di bagian dada dan dibawa ke rumah sakit umum daerah Timika. Hingga Rabu siang, massa dari dua suku tersebut masih berjaga-jaga. Selanjutnya kita lihat lagi konflik yang terjadi di tahun 1998, yang mana konflik ini merupakan kronologi kerusuhan Mei 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kanitapa dan Jalan S. Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengundang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran truk sampah di dekat jalan layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Citra. Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atma Jaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung di Benhil dan Semanggi di depan kampus Atma Jaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atma Jaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah lapisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan. 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penjarahan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam.
Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dan era reformasi pun dimulai. Baik, kita lihat video selanjutnya. Konflik Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Akhir tahun 1990-an, Poso menjadi fokus program transmigrasi pemerintah dengan tujuan membawa warga dari daerah padat penduduk mayoritas Muslim seperti Jawa dan Lombok serta Pulau Bali yang dominan Hindu. Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Konflik Poso bertepatan dengan pecahnya kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998. Tepatnya pada malam Natal 24 Desember, seorang pemuda asal Lambogia bernama Roy Buntu Bisalemba menikah seorang muslim bernama Ahmad Ridwan. Setelah kejadian tersebut, pemuka agama kedua belah pihak sepakat akar masalah kerusuhan adalah minuman keras. Kemudian, pihak kepolisian menyita dan menghancurkan ribuan minuman keras itu. Namun beberapa hari setelahnya, pemuda muslim menemukan semua toko miras yang dijaga pemuda Kristen. Akhirnya terjadi bentrokan antara kedua belah pihak. Kemudian pada 27 September 1998, bentrokan terjadi lagi. Dipimpin oleh Herman Parimo yang merupakan anggota DPRD Poso, ia memobilisasi sekelompok orang beragama Kristen menaiki truk. Setelah itu, pada April tahun 2000 digelar persidangan Bupati Abgar Patanga. Dalam persidangan, Patanga didakwa menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan. Terdapat rumor sebagian dana digunakan menyewa massa untuk menyerang gedung peradilan dan membakar dokumen-dokumen penting. Pada 15 April, anggota DPRD Provinsi dari PTP, Cailani Umar, memprediksi akan terjadi lebih banyak kekerasan jika calon bupati saat itu Damsi Kulajani tidak terpilih. Keesokan harinya, seorang pemuda muslim mengaku diserang sekelompok pemuda Kristen. Tak terima, pemuda Islam pun membalas dan terjadi bentrokan. Kapolres Poso pun akhirnya mendatangkan Brimob dari Palu. Namun, di tengah penyerangan, anggota Brimob tak sengaja menembaki kerumunan massa. 2 orang tewas, yakni Muhammad Husni dan Yanto. Sementara itu, sebanyak 8 pemuda Islam lainnya mengalami luka-luka. 3 minggu sejak kejadian tersebut, gelombang balasan dilakukan oleh kelompok Merah Kristen. Pada 28 Mei ini, serangan semakin meluas terhadap warga Islam. Bahkan para wanita dan anak-anak juga ditangkap, di antaranya mengalami pelecehan seksual. Konflik Poso mengakibatkan sebanyak 577 korban tewas dan 384 korban luka-luka. Tak hanya itu, sebanyak 7.932 rumah ikut hancur dan 510 fasilitas umum hangus terbakar. Kerusuhan berakhir pada 20 Desember 2001
dengan ditandatanganinya deklarasi Malino yang diinisiasi oleh Yusuf Kala. Baik, kalian tadi sudah nonton 4 video yang saya paparkan tentang konflik. Nah, kemudian kita lihat, bentuk-bentuk konflik yang dapat terjadi dalam masyarakat beragam, dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, konflik antar suku adalah konflik yang terjadi antara 2 atau lebih suku yang berbeda. Konflik antar suku ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, gaya hidup, kebiasaan, dan unsur kebudayaan lainnya yang dimiliki oleh masing-masing suku. Contohnya, konflik suku Lampung dan Bali. Kedua, konflik Dayak dan Madura. Ketiga, konflik suku di Sampit. Keempat, konflik suku Aceh dan Jawa. Nah, gambar di atas adalah konflik antar suku di Timika, Papua yang tadi kalian sudah nonton. Lanjut. Kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi karena agama yang satu dengan agama yang lain atau antar kelompok dalam agama tertentu. Contoh konflik Poso dan konflik Ambon. Lanjut. 3. Konflik antar ras, pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap realistis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Ras merupakan perbedaan variasi penduduk atau perbedaan manusia yang didasarkan pada tampilan fisik, seperti warna, mata, dan rambut. Ya, kita bisa lihat di Indonesia kan ada bermacam ras ya. Khususnya kita bisa lihat kalau orang Cina ya, itu benar-benar berbeda banget dengan ras orang Melayu. Ya. Nah, kemudian konflik antar golongan. Salah satu jenis konflik yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antar golongan. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, daerah asal, dan sebagainya. Penyebab konflik dalam masyarakat bukanlah merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Contoh, konflik yang terjadi antar kelompok ojek online dan ojek konvensional. Kalian bisa lihat gambar itu salah satu konflik yang ada di gedung MPR juga pernah terjadi ya. Kalian bisa lihat gambarnya. Terus lanjut. Apa dampak negatif yang terjadinya konflik? Dampak negatif terjadinya konflik: 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian antara benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada seperti hancurnya nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. 4. Dampak terjadinya konflik: perubahan kepribadian. Misalnya anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, dan dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Lanjut. Nah, sekarang kita bisa melihat dalam merencanakan proyek yang akan kalian lakukan, setiap kelompok dibagi berdasarkan LKPD, lembar kerja peserta didik. 2. Setiap kelompok berdiskusi untuk menentukan jenis proyek yang akan dikerjakan sesuai dengan yang tercantum di LKPD masing-masing kelompok. 3. Setiap kelompok berdiskusi untuk menentukan produk yang akan dihasilkan. 4. Setiap kelompok
berbagai bentuk, bisa PPT, Canva, film pendek, dan poster. Nah, cara membuat proyek. Setiap kelompok menyusun jadwal atau timeline pengerjaan proyek. Ditentukan rentang waktu pengerjaan proyek hari ini sampai pada waktu pertemuan selanjutnya. Kedua, guru memilih yang mengarahkan pada fase ini. Ada beberapa hal kesepakatan dalam pembuatan proyek. Pembuatan proyek dilakukan di luar jam pelajaran apabila tidak memungkinkan menyelesaikan dalam saat jam pelajaran. Kedua, batas waktu pengerjaan proyek dalam 1 minggu. Ketiga, apabila 1 minggu tidak selesai konsekuensinya apa? Lanjut. 4, pelaksanaan dan memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Setiap kelompok menyelesaikan tahapan-tahapan atau aktivitas-aktivitas dalam proyek kelompok masing-masing. Guru memonitor perkembangan proyek setiap kelompok sambil mengisi lembar penilaian observasi pengerjaan proyek. Kemudian, guru akan mengakhiri seluruh aktivitas kelompok. Guru memberikan arahan selanjutnya pada pekerjaan kelompoknya di rumah sampai pertemuan selanjutnya. Kemudian guru mengakhiri dengan kata-kata penutup dan doa. Nah, kemudian kita harus menghargai perbedaan sebagai keunikan, bukan sebagai pemisah. Dalam keragaman kita temukan keindahan dan kekuatan bersama. Nih, kayak kalian nih, kan kalian kan adanya keragamannya. Perbedaan antara yang satu dengan yang lain, ya. Nah, di situ kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membagikan kelompok kalian masing-masing. Kalian sesuai kelompok yang tadi saya bagikan ya. Ayo pergi. Yang maju Pak Mama Andra aja.
Sebelum kalian untuk mengerjakan LKPD di pertemuan selanjutnya, ya, alangkah baiknya nanti kalian di pertemuan kita selanjutnya duduk seperti kelompok seperti ini, ya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita di sesi sekarang, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Ketua kelas, mari kita tutup dengan doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.